Baik, perkenalkan nama saya Ade Kurniaraman. Saya akan menjawab soal UAS dalam mata kuliah Cybersecurity Management kelas MJ805 dengan dosen Bapak Dr. Joko Suharyanto. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS, yaitu di era digital saat ini, keamanan data dan jaringan menjadi fondasi penting dalam cyber security management. Selain itu, aspek legal juga tidak dapat diabaikan. Kemudian pertanyaannya pertama, jelaskan secara mendalam konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan, kemudian identifikasi berbagai ancaman keamanan jaringan yang relevan, dan bagaimana teknologi tersebut dapat memitigasinya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu uraikan bagaimana pengamanan berbasis data dan jaringan dilakukan, termasuk metode dan alat yang digunakan. Berikan contoh kasus nyata bagaimana data dan jaringan dapat diamankan secara efektif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor satu terlebih dahulu. Konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan. Yang pertama, konsep keamanan jaringan adalah serangkaian teknologi, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan sistem yang terhubung dalam jaringan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, dan gangguan terhadap sistem jaringan. Kemudian yang kedua, komponen teknologi keamanan jaringan. Yang pertama ada firewall, itu gunanya untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar jaringan berdasarkan aturan keamanan. Contohnya adalah Cisco, ASA, PFSense, dan Fortinet. Kemudian yang kedua ada Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. IDS gunanya adalah mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Kemudian IPS mendeteksi dan secara aktif memblokir serangan. Kemudian yang ketiga ada Virtual Private Network atau VPN. Gunanya adalah mengamankan komunikasi data dengan mengenkripsi lalu lintas antara dua titik jaringan. Kemudian yang keempat ada antivirus dan anti malware. Gunanya adalah untuk mengidentifikasi dan menghapus perangkat lunak berbahaya dari jaringan atau perangkat endpoint. Kemudian yang kelima ada Network Access Control. Gunanya adalah untuk mengatur siapa yang dapat mengakses jaringan dan sumber daya, termasuk autentikasi multifaktor. Kemudian yang keenam ada Secure Socket Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS. Itu adalah protokol enkripsi untuk komunikasi yang aman di internet. Kemudian yang ketujuh ada Zero Trust Architecture, yaitu setiap pengguna dan perangkat harus diverifikasi tanpa asumsi kepercayaan internal. Kemudian yang ketiga, ancaman keamanan jaringan yang relevan dan mitigasinya. Yang pertama ada ancaman phishing dan social engineering. Itu adalah penipuan untuk mencuri data melalui manipulasi psikologis. Teknologinya untuk memitigasi adalah email filtering, user awareness training. Kemudian ada DDoS. Yang kedua, ancamannya ada DDoS, yaitu membanjiri jaringan dengan lalu lintas berlebih. Teknologi untuk memitigasinya ada DDoS Protection Tool, yaitu Cloudflare atau Arbor. Yang ketiga ada man in the middle attack. Itu adalah penyadapan data yang sedang dikirim. Kemudian untuk memitigasinya bisa berupa enkripsi end-to-end, SSL, TLS maupun VPN. Kemudian yang selanjutnya ada ancaman malware dan ransomware, yaitu perangkat lunak jahat yang merusak atau menyandra data. Untuk mitigasinya dapat digunakan antivirus, point detection, dan response. Kemudian selanjutnya ancaman adalah
unauthorized access, yaitu akses ilegal ke sistem atau data sensitif. Teknologi yang digunakan bisa berupa firewall, MFA, Identify Access Management. Kemudian ancaman yang terakhir adalah SQL injection atau code injection, serangan pada aplikasi web untuk mendapatkan akses basis data. Teknologi yang bisa digunakan untuk mitigasi adalah Web Application Firewall atau WAF dan Input Sanitation. Baik, itu adalah jawaban untuk soal pertama. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu tentang pengamanan berbasis data dan jaringan. Strategi pengamanan data dan jaringan itu yang pertama adalah enkripsi data. Data diubah menjadi bentuk tidak terbaca untuk pihak yang tidak berwenang. Contoh alatnya adalah AES-256, RSA, BitLocker. Kemudian ada data loss prevention. Teknologi untuk mencegah kebocoran data sensitif secara tidak sengaja oleh pihak dalam atau pihak internal. Dapat digunakan alatnya adalah endpoint, jaringan, dan email. Kemudian ada strateginya yang ketiga adalah backup and recovery, yaitu menyimpan salinan data secara berkala untuk memastikan pemulihan saat terjadi insiden. Selanjutnya adalah access control and privilege management, yaitu hanya pengguna yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses data tertentu. Contoh alatnya adalah Active Directory and IAM Systems. Selanjutnya adalah ada Security Information and Event Management, yaitu untuk mengumpulkan dan menganalisis log keamanan dari berbagai sumber untuk mendeteksi ancaman. Contoh alatnya adalah Splunk atau IBM QRadar. Kemudian yang selanjutnya adalah patch management, memperbarui perangkat lunak secara berkala untuk menutup celah keamanan. Kemudian yang B ada alat dan metode untuk pengamanannya. Alat yang pertama adalah firewall, itu untuk memfilter lalu lintas jaringan. Contohnya Cisco, WhatsApp, pfSense. Kemudian yang kedua ada SIEM, alatnya yaitu untuk analisis log keamanan. Alatnya adalah Splunk, Greylock, dan lain-lain. Kemudian ada DLP untuk mencegah kebocoran data. Alatnya adalah Symantec, DLP, MKV, DLP. Kemudian ada EDR, yaitu proteksi endpoint. Ada alatnya yaitu berupa CrowdStrike dan Sentinel-1. Kemudian ada IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Itu alatnya bisa berupa Snort atau Suricata. Kemudian untuk alatnya antivirus, anti malware, untuk mendeteksi dan meneliminasi malware. Contoh toolsnya adalah Kaspersky atau Bitdefender. Kemudian yang terakhir yaitu ada contoh kasus nyata yang saya ambil adalah kasus serangan ransomware pada Colonial Pipeline. Kejadiannya yaitu jaringan Colonial Pipeline disusupi oleh ransomware darkset yang memaksa perusahaan menghentikan distribusi bahan bakar utama di AS. Dampaknya adalah kekurangan bahan bakar, kerugian ekonomi, dan kepanikan masyarakat. Kemudian mitigasi yang bisa dilakukan adalah perusahaan melakukan shutdown jaringan untuk membatasi penyebaran. Yang kedua, melakukan pemulihan data melalui backup. Yang ketiga, memperkuat sistem keamanan dengan zero trust, segmentasi jaringan, dan pelatihan karyawan. Kemudian kejadiannya sekitar 91 juta akun pengguna bocor karena celah keamanan. Dampaknya maaf. Untuk kasus kedua itu ada data breach pada Tokopedia. Kejadiannya yaitu sekitar 91 juta akun pengguna bocor karena celah keamanan. Dampaknya adalah informasi akun tersebar di dark web termasuk nama, email, dan hash password. Mitigasinya yaitu bisa berupa pengguna diminta mengganti password, Tokopedia meningkatkan enkripsi data dan sistem autentikasi,
Yang ketiga, penerapan monitoring real time dan audit keamanan. Jadi telah kami jelaskan, telah kami jawab dua soal tersebut. Semoga dapat menjawab dua soal yang telah ditanyakan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.